Coba bayangkan sebuah situasi di rumah sakit. Setiap hari, terdapat ribuan perawat yang mendokumentasikan perkembangan pasien secara digital melalui rekam medis elektronik. Di sana, tertulis keluhan mendalam pasien, respons asuhan, hingga evaluasi kritis. Namun, tahukah Anda, kalau terdapat lebih dari 80% data berharga tersebut tersimpan dalam bentuk teks naratif bebas. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Saya Nina Fauzia dan rekan saya Evan Abikal Fadi. Nah teman-teman, masalah teks bebas tadi adalah alasan mengapa kami berada di sini. Ketika seorang peneliti keperawatan, baik dari dosen, mahasiswa maupun praktisi, ingin melakukan penelitian untuk membuktikan efektivitas sebuah intervensi, maka banyak mereka yang masih terjebak dalam proses bernama manual data extraction. Benar sekali. Peneliti harus membuka rekam medis pasien satu persatu, membaca ribuan paragraf narasi secara manual, dan memasukkannya ke dalam tabel Excel. Proses konvensional ini sangat tidak efisien, membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, rentan terhadap salah input, hingga dapat memicu munculnya kejenuhan akademis. Lebih dari itu, bahasa narasi di lapangan seringkali tidak seragam dengan standar taksonomi keperawatan nasional seperti SDKI, SLKI, dan SIP. Akibatnya, jutaan data klinis yang kaya akan ilmu pengetahuan terkubur sia-sia tanpa dapat dieksplorasi untuk memajukan dunia kesehatan. Untuk meruntuhkan tembok pembatas tersebut, kami berdua menggagas sebuah solusi transformatif sistem informasi riset keperawatan yang kami beri nama NurseText AI Analytics. Ini adalah sebuah platform pintar yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI, khususnya Natural Language Processing atau NLP, yang dikembangkan secara khusus untuk memproses literatur dan juga dokumentasi perawatan di Indonesia. Teknologi NLP di dalam sistem ini bertindak sebagai asisten peneliti virtual yang super cepat. AI akan memindai seluruh dokumen teks bebas pada si PPT, memahami konteks bahasanya, dan secara otomatis melakukan standarisasi taksonomi. Ketika perawat menulis kalimat, pasien mengeluh sesak dan berat saat jalan ke kamar mandi dengan napas tampak cepat, AI akan langsung menerjemahkannya ke dalam variabel riset yang valid secara objektif, yaitu diagnosis intoleransi aktivitas dengan kode D0056 berdasarkan standar PPNI, yaitu SDKI. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja di tangan para peneliti? Alurnya terbagi menjadi 3 langkah yang sangat mudah dan juga aman. Pertama adalah upload dan juga de-identification, di mana para peneliti akan mengunggah dokumen rekam medis yang telah berizin riset. Kemudian untuk mematuhi kode etik keperawatan dan juga melindungi privasi, sistem secara otomatis akan menyamarkan nama, nomor rekam medis, dan juga identitas pribadi pasien secara otomatis sebelum data tersebut diproses. Langkah kedua dan ketiga adalah processing dan output. Mesin AI mengekstrak gejala, intervensi, dan luaran secara massal, kemudian menyajikannya ke dalam sebuah research dashboard yang interaktif. Data riset yang semula berupa teks naratif panjang, kini sudah berubah menjadi angka statistik deskriptif dan matriks korelasi siap pakai. Peneliti cukup menekan satu tombol untuk mengekspor data tersebut ke dalam format ini .sav untuk SPSS atau ini .xlsx untuk Excel hanya dalam hitungan detik. Hadirnya NurseText AI Analytics ini membawa dampak masif bagi masa depan keperawatan. Pertama, terjadi efisiensi waktu yang radikal. Pengumpulan data riset retrospektif yang biasanya memakan waktu hingga 1 semester, kini dapat diselesaikan tidak sampai 5 menit. Kedua, hal ini akan memicu ledakan kuantitas dan juga kualitas publikasi riset keperawatan di Indonesia, karena peneliti dapat mengolah big data klinis dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa
bias subjektivitas manusia. Kesimpulannya, transformasi dari kuburan data menuju praktik keperawatan yang berbasis bukti ilmiah atau evidence based hanya bisa dicapai jika kita berani mengintegrasikan sistem informasi yang cerdas. Mari kita bawa dunia keperawatan Indonesia menjadi lebih maju satu langkah ke depan. Sekian pemaparan gagasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.